Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang yakuluna, akala yakulu, artinya makan. Orang-orang yang yakuluna, yang makan ar-riba, orang-orang yang memakan harta riba. Riba itu apa sih, Pak? Kalau riba hanya dimaknai kelebihan, orang jual beli juga nyari apa? Kelebihan. Itu maksudnya gitu. Ini riba yang dimaksud di sini ini, ya riba ini bukan bank ya Pak ya. Ini tidak membahas masalah bank, karena kadang suka ada yang salah. Riba ya riba gitu maksudnya. Dulu awal mulanya riba itu kan ada seseorang yang sudah beberapa hari nggak makan, terus pinjem sama tetangganya. Nah, tetangganya itu perhitungan, orangnya hitung-hitungan. Terus kemudian si tetangganya ini minta lebihan. Padahal orang yang pinjem ini untuk apa? Makan, untuk makan karena memang udah kelaparan. Lantas terus kemudian terdengarlah oleh Rasulullah. Rasulullah murka, marah lah. Memarahi orang yang meminta lebihan itu. Dalam urusan lapar, urusan perut, urusan makan saja kamu masih minta apa? Minta lebihan. Nah, bergesernya waktu, pinjam meminjam yang kemudian ada lebihannya ini tidak untuk makan, tapi malah untuk usaha. Yang nggak punya usaha malah nggak bisa pinjam. Gitu. Makanya dalam hal kita membahas ayat ini, riba ya riba gitu. Jadi nanti jangan kalau perbankan gimana? Itu nanti penjelasannya lain lagi. Karena tidak semua produk perbankan itu
riba. Ini Pak Haji Rahmat sampai udah tobat apa gimana ya? Udah tobat apa gimana? Kok ikut-ikutan di belakang? Sini kosong ya. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan ar-riba, harta riba. La yakumuna, mereka tidak koma yakumu, apa artinya? Berdiri. Kita artikan apa adanya aja dulu. Yakumuna, mereka tidak berdiri. Illa kecuali, jadi kalau ada kalimat tidak, kok terus ketemu kalimat illa, maka maknanya hanya. Kalau diterjemahkan satu-satu ya, mereka tidak dapat berdiri kecuali kama sebagaimana yakumu berdirinya. Jadi kalimat yakumuna dengan kalimat yakumu ini satu kata, dua-duanya fi'il mudhari, dua-duanya fi'il apa? Mudhari. Cuman beda domir. Kalau yakumuna domir yang tersimpan adalah hum, kalau yakumu ini domir yang tersimpan adalah huwa. Jadi cuman beda domirnya aja. Mereka tidak dapat berdiri. Berdiri itu, ini juga kalimat yang ada di sini ya kalimat-kalimat yang bentuk ya tidak bermakna harus itu. Kayak misalnya makan ya tidak harus kayak kita makan nasi, makan enggak maksudnya. Yakumuna, mereka berdiri, ya, tidak harus maksudnya berdiri. Illa kama yakumu, kecuali sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu syaitanu. Ini kalimatnya yatakhabbatu. Ya. Jadi ini sudah satu paket dengan kalimat alladzi. Sudah paket dengan kalimat alladzi. Saya ulangi lagi, alladzina, orang-orang yang ya'kuluna riba, orang yang memakan harta riba, la yakumuna, mereka tidak apa? Mereka tidak dapat berdiri tegak, illa kecuali kama yakumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatu. Ini berasal dari pola yatafa'alu. Berarti nanti menggunakan pola tafa'ala. Ini polanya dulu. Tafa'ala, akhirnya juga ada tasdidnya. Tafa'ala yatafa'alu. Sebagaimana berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaiton. Ini kalimat yatakhabbatu ini pelakunya ya ini setan ini. Sebagaimana berdirinya orang yang setan masuk padanya. Apa yang yatakhabbatu itu artinya merasuk, mencampur.
Minal massi, diantaranya adalah seperti al-massi. Massi itu, massa ya massu itu artinya menyentuh. Apa? Menyentuh. Sentuhan. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, kecuali seperti berdirinya orang yang setan masuk padanya. Maksudnya orang yang kerasukan setan, cukup minal massi, cukup dengan sentuhan. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Ini kan kalimat-kalimat kias ya Pak. Maksudnya bahasanya ini bahasa-bahasa kias, menggambarkan orang yang sedang memakan harta riba itu seperti orang yang orang yang dikuasai oleh keburukan. Dikuasai di sini dengan kalimat as-syaiton, sedang dikuasai oleh setan. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, kalau riba merujuk kepada cerita yang tadi, orang meminjami makanan kepada orang lain, itu aja masih minta apa? Minta lebihan, bagaimana dengan urusan-urusan yang lain. Itu. Makanya nanti kalimat riba itu disandingkan dengan kalimat jual beli. Ya Pak ya, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi jual beli dan riba itu dipersandingkan. Ya. Nah, sekarang bedanya apa antara jual beli dengan riba? Kok Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba? Berarti kan dua-duanya ini transaksi, Pak. Jual beli ya transaksi, riba juga transaksi. Nah, sekarang kalau saya mau jual air, saya modalnya 200 perak, saya jual 250, itu namanya apa? Jual beli. Ada 50 perak, itu kan lebih. Makanya tadi kalau riba itu diartikan hanya bermakna kelebihan, maka nanti akan sulit sekali membedakan antara jual beli. Makanya tidak semua yang lebih itu bermakna riba. Bahkan ya, barokah, berkah itu juga artinya bertambah. Ada lebihan, ziyadah. Nah, tidak semua yang bertambah ada lebihannya itu dinamakan riba. Misalnya contoh ya. Ada orang dulu di tahun 80 minjem uang 100 perak. Waktu itu bisa buat beli sepeda misalnya gitu. Lama nggak nyaur utang nih orang. Tahu-tahu nyaur utangnya tahun 2024. Ngasih 100 perak Pak. 100 perak dimasukin kotak amal aja nggak pantas Pak. Gitu. Nah akhirnya yang ngutangin ini minta lebihan seharga sepeda. Nah sepeda saat ini mungkin harganya 1 juta lah misalnya gitu. Lebihannya berapa itu Pak? 900. Nah lebihan itu namanya riba bukan? Makanya ini harus dihitung. Tidak semua yang ada kelebihannya itu bermakna riba. Itu. Makanya nanti ada istilah emas dengan emas, perak dengan perak. Itu. Misalnya saya membeli uang kertas, boleh tidak Pak? Kita langsung ngomong nggak boleh. Uang sama uang. Dan saya tuh sering nggak beli uang kertas, itu sering saya. Ya, saya itu kan emang usaha. Usaha saya itu kan buket. Saya sering beli uang kertas itu. Lah iya, akhirnya kan terus ngomong, "Loh, boleh apa enggak?" gitu.
Orang kenyataannya ada transaksi kalau di perbankan transaksinya itu adalah tukar. Tukar, kalau nukar memang nggak boleh ada lebihannya, transaksinya apa? Nuker. Itu. Tapi ada orang yang transaksinya membeli. Saya beli kertasmu, Pak. Saya membeli kertas. Kenyataannya ketika saya disodorin dengan uang yang lecek, saya nggak mau. Maunya saya kertas yang baru. Gimana itu coba? Makanya uang tidak bisa dipersamakan dengan emas, nggak bisa, karena uang ini fluktuatif. Hari ini nilai 50.000 bisa dapat ini, nanti untuk bulan depan belum tentu. Tapi kalau emas kan standar, ya, stuck dia. Jadi beda. Makanya ada orang yang ketika orang mau minjem uang, gitu, caranya bagaimana? Supaya ada lebihannya, ya beli uangnya, kertasnya dibeli, caranya. Ya itu nanti kita bahas itu. Tapi jangan di sini, jangan. Ini sekarang lagi membahas masalah kalimatnya ini. Ya. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Jadi orang yang memakan harta riba itu kalau sini diibaratkan kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Orang yang sedang dikuasai oleh setan. Nah, karena nanti ini kaitannya tentang harta benda. Harta benda itu kalau sudah ada unsur perkara haram, maka dia akan ngeliput tuh. Meliputi semua perkara-perkara ikut-ikutan menjadi haram. Dalika itulah bi annahum, dengan sesungguhnya mereka siapa Pak? Mereka alladzina ya'kulunar riba. Itulah sesungguhnya mereka orang-orang yang memakan harta riba. Qalu, mereka berkata, apa kata mereka? Innamal bai'u mislur riba. Nah, ini ada kalimat bai', transaksi, riba. Ya. Al-bai' itu tidak harus dimaknai jual beli, Pak. Enggak harus. Tidak harus dimaknai jual beli. Iya, pokoknya antar kesepakatan ijab qabul itu namanya al-bai'. Al-bai' kesepakatan. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah itu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillahi, ada kalimat wadarul bai', tinggalkan jual beli. Maksudnya apa, Pak? Tinggalkan transaksi, stop dulu transaksinya. Kalau yang lagi transaksi ya stop dulu, karena sudah masuk waktunya sholat, maksudnya itu. Nah kalau yang jual beli, yang berdagang ya berdagang. Makanya ada istilah tijarah. Tijarah itu artinya baru perdagangan, jual beli. Qalu innamal bai'u, mereka mengatakan innama, sesungguhnya hanyalah. Ini kalau tidak ada ma bunyinya al-bai'a. Kalimat ini itu. Ya, kalimat ini itu kalau misalnya tidak ada ma yang ini, tidak ada ma, innal bai'a. Nah, berhubung ada ma, innama, maka bunyinya al-bai'u. Makanya ma di sini fungsinya dia zaidah. Sesungguhnya hanyalah al-bai'u, bai', transaksi itu, mislur riba, seperti riba. Kata orang yang memakan harta riba, mau jual beli atau riba sama. Kata siapa? Orang yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran setan, yatakhabbatuhus syaitan. Tetapi ini wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Wa ahalla, dan telah menghalalkan Allahu Allah.
Lisan lafal Allah menjadi apa? Menjadi pelaku. Menjadi pelaku ya dari kalimat ahalla. Wa ahalla dan telah menghalalkan. Kalau kalimat telah menghalalkan itu berarti maksudnya apa? Berarti apa? Membolehkan. Halal yang dimaksud maksudnya boleh. Wa ahallallahu dan Allah telah menghalalkan al-bai'a, yaitu apa? Jual beli, transaksi yang tadi itu. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama dan dia mengharamkan. Ini ada kalimat wa di sini. Kalimat wa. Terus kemudian ketemu kalimat harroma. Yang harroma ini dia bentuknya sama dengan kalimat ahalla. Cuman menggunakan pola yang berbeda. Kalau ahalla menggunakan pola af'ala, harroma menggunakan pola fa'ala. Ya. Ini mungkin yang pernah saya sampaikan kali ya, apa belum. Jadi ada fi'il sulasi mazid 1. Mari mazid sulasi mujarad sudah kan ya? Sekarang fi'il sulasi mazid 1. Udah pernah? Fi'il sulasi mazid 1. Soalnya nanti ada mazid 2, mazid 3. Ini yang mazid 1 dulu. Berarti apa? Fi'il sulasi mazid 1 itu maksudnya apa? Kata kerja yang ketambahan 1 huruf. Ya. Berarti ini 3 ditambah 1. 3 ditambah 1. Ya. Babnya ada 3. Ya. Babnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Ya, yang pertama bunyinya adalah af'ala. Af'ala. Yang kedua bunyinya fa'ala. Fa'ala. Yang ketiga bunyinya fa'ala. Kelihatan ya Pak? Nih. Kalau kita hitung kalimat yang pertama bunyinya af'ala, berapa huruf? 4. Yang berarti yang warna merah ini tambahannya. Aslinya ya fa'ala. Ya. Terus ada yang fa'ala. Tambahannya ada di ain tasdidnya itu. Ainnya 2. Ada juga yang fa'ala. Tambahannya alif. Jadi yang saya warnain merah itu berarti tambahannya. Contoh misalnya gini. Ada kalimat
Nazala. Nazala. Dari kalimat nazal ini kan cuma 3 huruf. Nazala. Kemudian saya tambahi alif. Maka nunnya disukunkan menjadi angzala. Nah, kalimat angzala ini namanya mengikuti pola ini. Fathah, sukun, fathah, fathah. Nah, kalau nazala tadi artinya turun, kalau angzala maknanya berubah menjadi menurunkan. Ya, ini pola yang pertama. Yang kedua dari kalimat nazala juga, misalnya nazala tinggal ditambahi tasdid. Nazzala. Nazala tadi artinya apa? Turun. Kalau nazzala menurunkan. Artinya sama dengan angzala. Gitu. Kalau fa'ala contohnya apa? Misalnya dari kalimat syahida, artinya menyaksikan. Kalau saya tambahi alif, ya berarti bunyinya adalah syahada. Syahada. Polanya disamakan. Fathah, fathah, fathah. Sama polanya. Ini juga begitu. Fathah, ada tasdidnya, fathah lagi, sama. Nah, kalimat ini namanya apa tadi? Fi'il sulasi mazid 1. Nah, 1 itu bahasa Arabnya fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Biharfin dengan satu, biharfin wahid dengan 1 huruf. Berarti 3 huruf ketambahan 1. Polanya ada 3. Apa tadi? Af'ala, fa'ala, sama fa'ala. Nah, dari ketiga pola ini, dari semua pola ini, nanti fi'il mudhoreknya pasti berawalan dhammah. Fi'il mudhoreknya pasti berawalan yu. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Itu pasti berharokat apa? Dhammah. Nah, di dalam ayat yang tadi ada kalimat ahalla dan harroma. Dua-duanya fi'il madhi. Cuman ahalla menggunakan pola yang pertama tadi, af'ala. Kalau harroma menggunakan pola fa'ala. Gitu. Udah ya? Ada yang nanya enggak? Ahalla misalnya. Gimana Pak Abror? Ahalla. Nah, ini polanya yang mana? Yang angzala, nazzala, apa syahada? Polanya yang mana Pak? Ahalla. Yang 1, 2, apa 3? Malah 4. Yang mana?
Ini gambarannya ini 1. Ini nomor 2. Nomor 3. Ini bukan nomor pilkada loh Pak. Ayo siapa yang tahu gimana? Ahalla ini pola yang mana? Jadi kalimat ini ahalla ini itu awalnya adalah bunyinya lala, lamnya 2. Lala. Kok bisa berubah menjadi ahalla, gimana caranya? Nah, tukeran nih. Ini tukeran tempat yang saya kotakin. Tukeran. Jadi tukeran. Nah, dirubah menjadi ahal, terus kemudian ini sukun. Apa bacaannya? Ahalla. Nah, karena lam ketemu lam itu idgham. Idgham itu kemudian diganti dengan tasdid. Maka lamnya dihilangin 1, diganti dengan apa? Diganti dengan apa? Tasdid. Jadi nanti bunyinya gini, terus kemudian lam yang tadinya sukun ini diganti dengan tasdid. Tasdid. Nah, ahalla. Maka tetap kalimat ahalla menggunakan pola anzala. Berarti nanti ahlala yukhlilu, ahalla yukhillu. Ya, kalau diikutkan pola yang kedua kurang cocok. Kenapa? Karena tasdidnya harusnya di tengah, sementara ahalla tasdidnya di akhir. Nah, itu kurang cocok. Nomor 2 ini kurang cocok. Wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama, dan dia siapa? Dia Allah mengharamkan ar-riba, riba. Faman ja'ahu, faman maka barang siapa, ja'a telah datang, hu padanya, pada man, apa yang datang, mau'idhatum mir rabbihi. Apa artinya mau'idhah? Mau'idhatul hasanah itu loh, mau'idhatul apa? Nasihat. Jadi mau'idhatun ada nasihat, mir rabbihi dari Tuhannya. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu ia apa? Lalu ia berhenti, intaha, selesai. Berhenti. Berhenti yang dimaksud apa, Pak? Ya, jadi maka orang yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu apa? Lalu ia berhenti. Berhenti untuk tidak melakukan itu lagi karena sudah tahu hukum yang sudah disampaikan oleh Rasulullah misalnya gitu. Begitu dia tahu hukumnya riba, lalu dia berhenti untuk tidak melakukan riba. Falahu masalaf, falahu maka baginya, bagi siapa Pak? Orang yang berhenti, ya. Falahu masalafa, apa-apa salafa yang salaf. Salaf itu yang dahulu, yang telah lalu. Ya, misalnya ada kalimat salafus soleh, itu salaf maksudnya apa? Orang-orang soleh dulu, orang dulu. Wa amruhu ilallah,
maka baginya apa-apa yang telah lalu, wa amruhu dan urusannya dikembalikan ilallahi kepada Allah. Barang siapa yang telah datang nasihat dari Tuhannya kepadanya, lalu ia berhenti untuk tidak menggunakan riba, falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka baginya, bagi orang yang berhenti tadi, ma salafa, apa-apa yang sudah pernah berlalu, wa amruhu dan perkara-perkaranya ilallahi akan dikembalikan kepada Allah. Waman ada, waman dan barang siapa ada itu maksud di awal maknanya ada itu melampaui batas, melanggar, ya, atau tetap lanjut, tetap melakukan. Waman dan barang siapa ada yang, ya pokoknya kebalikan dari kata intaha. Kalau intaha tadi berhenti, kalau ada berarti apa? Nah, terus tadi. Ini ada terus. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu ashabun nari adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, hum mereka khaliduna kekal fiha di dalam, kekal di dalamnya, atau mereka di dalamnya kekal. Saya ulangi lagi ya dari awal. Alladzina, orang-orang yang yakuluna riba, mereka memakan harta riba. La yakumuna, mereka tidak berdiri, illa kecuali kama yakumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu syaiton, orang yang setan masuk kepadanya, minal massi, dari sentuhan. Dzalika, itulah, bi annahum, sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, innamal bai'u, sesungguhnya jual beli, mislur riba, itu seperti riba. Wa akhallallahu, dan Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harramar riba, dan telah mengharamkan riba. Faman, maka barang siapa ja'a, yang telah datang hu kepadanya, apa yang datang, mau'idhatun, nasihat, mirrabbihi, dari Tuhannya. Fantaha, lalu ia berhenti. Falahu, maka baginya masalafa, apa-apa yang telah lalu, wa amruhu, dan urusannya ilallahi, kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang terus, faulaika, maka mereka itu ashabun nari, para penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalamnya khaliduna, orang-orang yang kekal. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati. Kalau dalam ayat ini beda lagi, ya. Kalau tadi jual beli dengan riba, sekarang riba dengan sedekah. Jadi perbandingannya beda lagi. Kalau tadi dipersamakan dengan apa? Jual beli dari unsur apa? Unsur kemanfaatannya tadi, unsur tambahannya tadi, ya. Allah mempersandingkan antara riba dengan jual beli. Nah, dalam ayat ini beda lagi.
riba dengan sodakoh. Nah kalau di perbankan itu sodakoh nggak sih sama kita? Nggak ada. Makanya ketika ada ayat yang membahas tentang riba, Pak, jangan langsung dikonotasikan dengan perbankan. Jangan. Karena itu urusannya berbeda. Perbankan itu urusan baru. Ya, perbankan itu urusan baru. Sedangkan riba kalimatnya sudah ada sudah duluan ada. Yamhaqullahu, karena di sini lafal Allah bunyinya dhammah, maka ini menjadi apa? Menjadi pelaku. Yamhaqullahu riba, Allah yamhaqu telah akan menghapus, memusnahkan riba wa yurbi shadaqati. Wa yurbi ini kalimat yamhaku bentuk fi'il mudhari, kalimat yurbi juga mudhari. Nah, yamhaku tadi pelakunya adalah Allah, yurbi pelakunya juga siapa? Allah. Taunya dari mana? Dari wa di sini. Wa-nya namanya wawu atof. Berarti kalau dimunculkan yamhaqullahu riba wa yurbillahu as-sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan as-sadaqati sedekah. Wa yurbi menyuburkan gitu aja ya. Wallahu dan Allah. Nah, di sini ada wa lagi. Ada wa lagi. Nah, takut wa ini diatofkan ke kalimat ini, ya. Maka dipisah dengan tanda apa? Dengan tanda waqaf. Itu menandakan kalau wa-nya sudah bukan wawu atof lagi. Tapi wawunya wa apa, Pak? Wawunya wawu apa? Wawu istiqnafiyah. Kan wawu kan ada wawu istiqnafiyah, ada wawu atof, ada wawu qasam, gitu ya Pak ya. Ya, di ayat ini wawahu, wanya wawu apa? Wawu istiqnafiyah, wawu yang berfungsi untuk mengawali permulaan kalimat lagi. Wallahu Allah atau dan Allah la yuhibbu, dia tidak mencintai kulla kafarin asimin. Kulla setiap ini bermakna sebagian apa semuanya? Taunya dari mana? Setiap itu sebagian apa semua? Semua tanpa kecuali atau semua pakai kecuali? Iya, pokoknya kalau perkara itu selain Allah, ya pastinya ada kecualinya gitu. Ya Pak ya. Jadi maksud saya gini, la yuhibbu, dia tidak mencintai. Yang tidak mencintai siapa? Allah kan, Allah tidak mencintai. Kulla kafarin, setiap kekafiran ya. Setiap kekafiran, berarti karena ini tadi pelakunya itu adalah Allah, maka kulla kafarin ini adalah semuanya. Gitu. Disifati lagi kafarin asim, berasal dari kalimat ismu, artinya
dosa. Tidak mencintai kulla kafarin. Kalimat kafarin ini kan dia bermakna mubalaghah ya Pak. Mubalaghah itu bermakna sangat. Jadi gampangannya gini. Kalau saya mengatakan kafir, maka maknanya orang kafir. Isim fa'il. Kemudian saya rubah menjadi kufar, bukan kafar tapi kufar. Fu'alun, kufarun. Apa artinya? Orang-orang yang sangat kafir. Kufar. Kekafirannya sangat. Nah, ada yang mengikuti pola fu'alun, ada yang mengikuti pola fa'alun. Kafarun. Maksudnya apa? Perbuatan yang sangat menunjukkan kekafiran. Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berbau apa? Kekafiran. Semua. Kekafiran yang asim. Asim maknanya apa Pak? Dosa. Nah, emang kafir gak dosa? Ya Pak ya? Ya kan ya? Kafir dosa tidak? Dosa, dosanya paling gede malah, paling besar itu. Cuman sampai kenapa kok sampai ditambahi dengan apa namanya? Dengan kalimat asim ya. Ini kalau di kalimat asim ini termasuk menyifati kalimat kafar. Ya. Menyifati kalimat kafarin. Ya. Jadi kekafiran yang dosa dan dosanya itu dirasakan oleh orang lain. Ini kan kaitannya tentang apa tadi Pak? Tentang riba, tentang perbuatan riba. Riba ini pelakunya dosa tidak? Dosa. Pelakunya dosa. Dosanya dia dirasakan juga oleh orang lain karena tidak mungkin dia berbuat riba sendirian. Karena namanya riba itu pasti dengan orang lain. Jadi kalau orang dosa kafir itu dosanya dia kepada Allah. Tapi ada orang kafir yang dia dolim kepada orang lain. Ada ya Pak? Maksudnya, ya kan ada orang kafir tapi dia enggak dolim sama tetangganya, enggak. Misalnya dia sendiri aja ya, ke gereja sendiri, pokoknya sendirilah. Tapi ada orang udah keyakinan kafir, tetapi dia nyebelin, nggak rukun Pak sama orang, misalnya gitu. Ini berarti kan orang kafir pun masih ada ditambah lagi dengan dosa kepada adamiyun, dosa kepada orang. Di samping dia kafir dosa kepada Allah, tambah lagi dosa kepada sesama manusia. Ini makanya di sini kalimat riba disandingkan dengan kalimat sodakoh. Sedangkan sebelumnya riba disandingkan dengan jual beli. Kalau yang pertama riba kaitannya tentang transaksional, orang jual beli, ya. Nanti ada jual beli yang kemudian dicampur adukkan dengan perkara riba. Ada ya Pak? Orang jual beli harusnya sudah halal, tapi kenapa harus dicampur dengan perkara riba? Akhirnya jadi perbuatan dosa. Ada juga begitu sedekah. Yang tadi itu orang sedekah kepada orang fakir miskin, ngutangin itu kan sama halnya sedekah, Pak. Tapi kenapa harus dicampur dengan urusan perkara riba. Itu urusan perkara riba. Makanya di sini wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.
Kita ulangi ya Pak ya. Bareng-bareng ya. Alladzina, orang-orang yang yakuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri illa kecuali kama sebagaimana yakumu berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu syaiton, setan masuk kepadanya minal masi, dari sentuhan. Dalika, itulah, bi annahum, sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu, mislur riba, seperti riba. Wa akhallallahu, dan Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Faman, maka barang siapa ja'a, yang telah datang hu kepadanya mau'idhatun, nasihat, mir rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, maka ia berhenti. Nah, kalimat maka ini bisa diartikan lalu ia berhenti. Falahu, maka baginya, masalafa, apa-apa yang telah lalu, wa amruhu, dan urusannya, ilallahi, kepada Allah. Waman ada, waman, dan barang siapa ada yang terus kembali, faulaika, maka mereka itu ashabun nari, para penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khaliduna kekal. Yamhaqullahu, Allah memusnahkan ar-riba, riba, wa yurbi, dan dia menyuburkan as-sadaqati, sedekah. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai, kulla kafarin, setiap kekafiran, asimin, yang berdosa. Kalimat asimin itu kalau buat nama orang cakep ya Pak, asimin. Asimin. Ayo diterjemahkan dulu ah. Dari mana dulu nih? Yang ayo yang mana dulu? Gak kelihatan ya. Yang perempuan dulu. Iya. Dari ujung, dari pojok. Ayo. Alladzina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi, dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba, faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbihi, dari fantaha, falahu ma salafa, wa amruhu ilallahi, kepada Allah. Wa man ada yang kembali atau yang terus, faulaika ashabun nari hum
fiha khaliduna, orang-orang yang kekal. Ayat 276. Dari belakang dulu dah. Yang ujung, dari ujung yang sebelah sono. Ya. Kalau tadi kan ujung sebelah sono, sekarang ujung sebelah sono. Ya siapa suruh? Tadi clue-nya udah suruh di depan malah di belakang. Ayo Pak, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asimin. Asimin lagi berdosa. Setiap yang kafir, asimin lagi berdosa. Nanti kalimat kafarin ya ada yang mengartikan keingkaran, apa enggak bersyukur itu namanya. Ya, tidak harus dimaknai kafir. Ayo bareng-bareng ya. Alladzina yakuluna. Alladzina namanya isim apa? Namanya isim mausul. Apa Pak? Isim mausul. Isim mausulnya jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Kalimat yakuluna. Yakuluna disebut sebagai fi'il mudhari'. Mudhari' termasuk golongan af'alul khamsah. Nah, kalimat yakuluna itu kan fi'il mudhari'. Nah, pastikan dia berasal dari fi'il madhi. Dan gitu ya, Pak. Pasti berasal dari fi'il madhi. Nah, sekarang kita coba. Namanya nyoba kan nggak apa-apa ya, namanya nyoba. Nah. Ayo, siapa yang mau nyoba? Nyoba kan nggak apa-apa. Namanya nyoba kan salah juga nggak dosa namanya nyoba. Tapi malu Pak Ustaz. Masa ketua DKM jawabnya salah itu kan malu Pak Ustaz. Iya. Iya. Karena ketua DKM ini menjadi cermin dari jamaah-jamaahnya. Iya. Gitu. Jadi naruhnya di tengah berarti karena fi'il mudhari' ya. Mesti iya kulu. Wawununnya dihilangkan dulu. Ya. Iya, Pak Rahman langsung alhamdulillah, untung cuma terjemah tadi. Ya, ini berasal dari kata yakulu. Nah, dirubah menjadi fi'il madhi, Ya-nya tinggal dihilangkan menjadi apa? Akala. Berapa huruf nih, Pak? 3. Berarti tidak termasuk wazan yang tadi, yang atasnya tadi tuh, tidak termasuk wazan yang ini, karena cuman berapa? Cuman 3. Akala yakulu. Bentuk fi'il amarnya adalah ya-nya dihilangkan, diambil dari sini. Ya. Awalnya bunyinya ini hamzahnya sukun, kaf sukun. Bacanya apa Pak? Ya kan nggak bisa kebaca nih. Nah, ini ditambahi bunyinya ukul awal mulanya. Lah ngucapin itu sulit, Pak. Takut ada yang keluar itu takut ada yang keluar. Akhirnya diambil kulnya saja. Bukan katakan kul makanlah.
Ya maksudnya saya tahu sama dengan bunyi yakul. Gitu, sama. Iya. Iya. Jadi bentuk masdarnya apa? Aklan. Aklan. Terus kemudian isim fa'ilnya akilun. Aslinya akilun. Akilun. Orang yang makan. Akala yakulu. Nah, terus ar-riba la yakumuna. Yakumuna namanya fi'il mudhari' af'alul khamsah. Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Saya kadang-kadang heran orang pelajaran kita ini kan musingin ya Pak, pusing ya kan? Tapi ada aja yang mau ngaji. Ya. Iya, yang pasti dia suaminya budar. Iya. Nah, karena ini fi'il mudhari', ayo kita pelajari lagi fi'il mudhari'. Pak Ketua gimana? Ayo, lanjutkan ini. Tadi yakumuna, wawununnya disimpan dulu menjadi yakumu. Yakumu. Ubahlah menjadi fi'il madi, ianya dihilangkan. Aslinya kan gini, awalnya kan aslinya gini, qawama aslinya. Cuman ternyata kalimat qawama itu enggak ada. Nah, akhirnya wawu ini harus disukunkan dulu. Diapain? Disukunkan, harus disukunkan dulu. Bunyinya menjadi qauma. Nah, fathah ketemu wawu sukun itu enggak cocok, Pak. Enggak rukun dia. Rukunnya cocoknya masih apa fathah ini? Sama alif. Tinggal wawunya ini diganti dengan apa? Diganti dengan alif menjadi koma. Karena alif enggak usah pakai sukun, enggak usah. Maka bunyinya menjadi apa? Koma. Nah, fi'il mudhari'nya wawunya muncul lagi karena sudah ketemu dengan domah nih, domah tuh. Ya kan? Maka wawunya muncul lagi. Koma yakumu. Ubahlah menjadi fi'il amr. Ianya hilangkan menjadi awalnya begini. Kum aslinya. Ada dua huruf yang mati, wawu mati, memnya mati. Maka yang dihilangkan yang mana? Yang tengah. Ya, nomor 2 ini yang tengah ini harus dihilangkan. Diganti alif tidak? Enggak usah. Mau ngapain diganti alif? Nah, maka berubah menjadi kum. Kum. Jadi kum. Ya. Kum artinya apa? Berdirilah. Kalau orang sini ngomong kum malah bukan berdiri, malah nyemplung. Iya, dikum. Koma yakumu kum. Terus kemudian dijadikan menjadi masdar. Masdar itu terus kemudian dirubah jadi masdar. Siapa tadi yang nanya masdar tadi? Tanggung jawab.
Ya, bisa bunyinya kauman, bisa kiaman, itu dua. Terkadang menggunakan kata kauman, kadang menggunakan kata kiam. Qiyamulail itu Pak. Nah, kiamun. Ya, karena memang simai ya udah kita pakai yang kiam. Isim fa'ilnya aslinya, ini aslinya dulu nih. Qawimun. Aslinya qawimun. Nah, ngucapin qawi itu berat. Akhirnya w-nya diganti dengan hamzah. Qaimun, qoma, yakumu, kum, qiyamun, qaimun. Orang yang berdiri. Makanya kalimat yakumu, yakumuna ini satu kata. Sama-sama fi'il mudhari. Terus kemudian ada kalimat alladzi sama dengan alladzina sama. Sama-sama apa? Sama-sama isim mausul. Alladzi ya isim mausul, alladzina juga isim mausul. Cuman bedanya kalau alladzi mufrad, alladzina jama'. Sekarang ada kalimat yatakhabbatu. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yatakhabbatu fi'il mudhari. Ciri mudhari'nya adalah ya. Ya, ini yang tadi saya bilang mengikuti pola tafa'ala, tidak cuma ketambahan satu, tapi ketambahan berapa tuh? Tafa'ala. Tambahan 2, 5 huruf. Oh, yang ketambahan 1 aja belum, udah ketambahan 2. Lewatin aja udah, nanti kalau pas ketemu lagi kita bahas lagi. Sekarang kita ketemu kalimat harroma. Sama dengan ahalla tadi itu ya. Harroma. Nah, kalimat harroma ini ada berapa huruf? Ini kan dia kan fi'il apa tuh? Harroma fi'il apa? Fi'il madhi. Tulisannya begini. Harroma berapa huruf? 4. Nah, kan 3 ada tasdidnya berarti 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Nanti 4 huruf. Caranya untuk merubah menjadi fi'il mudhari tetap sama caranya, ditambah ya. Ya, ha sama terus kemudian karena ini 4 huruf, maka di sini bunyinya harus yu. Fi'il mudhari huruf terakhirnya dhammah. Yuhar, roknya bertasdid. Yuharrimu. Harrama yuharrimu. Ini bermakna mengharamkan. Ubahlah menjadi fi'il amr. Gimana? Ya-nya dihilangkan. Gimana? Ya-nya dihilangkan menjadi ha, roknya bertasdid, kasrah, memnya sukun. Harim. Bukan harim ente mana? Harim ente ya. Harim. Nah, isim masdarnya sudah ada polanya tersendiri, yaitu mengikuti pola taf'ilan. Yaitu apa? Betul. Tahriman. Ya. Jawabannya Pak Arif persis jawabannya Pak Thohir. Persis, cuman didahuluin aja. Cuman keduluan. Ya. Tahriman. Harim tahriman. Nah, kalau ini rahasia.
Kalau bentuk isim fa'ilnya pelaku, tapi ini rahasia Pak, jangan bilang-bilang siapa-siapa dulu, takutnya nanti, iya. Kalau untuk pelaku, cara membuatnya itu untuk gampang, karena saking gampangnya ini rahasia, tapi nggak usah bilang-bilang orang, nanti belajar apaan, tadi bilang begitu. Rumusnya itu cuma diambil dari bentuk fi'il mudhari'. Makanya fi'il mudhari' itu bisa jadi apa saja. Maka satu-satunya fi'il yang harokatnya bisa berubah-ubah ya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini udah menjadi apa ya? Nanti bisa menjadi isim fa'il, bisa menjadi isim maf'ul, bisa menjadi isim masdar, bisa menjadi isim zam